Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Nurhidayah dari Prodi Demokrasi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama, untuk pembuatan judul di sini menggunakan tipe huruf Times New Roman ukuran 14. Lalu untuk ukuran isinya nanti di sini menggunakan Times New Roman namun ukurannya 12. Lalu untuk margin yang digunakan biasanya 4, 3, 3, 3. Untuk membuat margin kita bisa di Ctrl A, masuk ke tata letak, margin. Nah, ini kan ada yang otomatis ya, tinggal klik ini. Untuk orientasinya dibuat potret, lalu untuk ukurannya dibuat A4. Setelah itu, untuk pembuatan, ini halaman kosong bisa dihapus. Untuk pembuatan tanda tangan di sini, kita bisa menggunakan table ya. Nanti kita bisa masuk ke insert, lalu masuk ke table. Karena di sini hanya butuh 2 tanda tangan, nanti kita bisa masukkan 2 table dari sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Tinggal diisi. Hasil awal itu nantinya akan ada garisnya seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah kita isi dengan nama, NIM, lalu penulis ataupun bimbing, kita bisa menghilangkan garis sehingga hasilnya itu nanti bisa rapi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk di halaman pengesahan juga sama menggunakan table yang di sini tadi. Untuk bagian selanjutnya ada kata pengantar. Nah, untuk bagian daftar isi ini masih kosong ya teman-teman. Jadi, daftar isinya itu nanti akan dibuat otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, yang pertama kita lakukan itu, di setiap awal judul itu kita dibuat ke judul 1, seperti itu. Jadi ini bisa di blok, lalu masukkan ke judul 1. Nah, nanti tampilan awalnya memang akan seperti ini. Lalu kita sesuaikan ke penulisan karya tulis ilmiah. Jadi diganti ke Times New Roman, ukurannya 14, di rata tengah, lalu di bold. Setelah itu warnanya bisa diganti menjadi hitam. Nah, seperti itu teman-teman, untuk di setiap awal judul. Lalu, langkah yang kedua kita membuat format penomoran. Jadi, untuk format penomoran itu yang pertama kita buka di bagian footer terlebih dahulu. Lalu masuk ke format nomor halaman, klik bawah halaman. Di sini kalian bebas ya bisa menggunakan bagian yang mana. Saya di sini biasanya menggunakan format nomor yang nomor 3. Jadi di bagian ujung kanan bawah. Nah, biasanya jika di bagian halaman awal itu angkanya tidak terlihat, jadi di sini kita centang halaman 1 berbeda. Jadi hilangkan teman-teman. Lalu yang kedua, kita masuk ke nomor halaman. Karena biasanya di bagian mulai dari cover hingga kata pengantar, dari cover hingga daftar isi biasanya menggunakan Romawi. Kita ubah penomorannya dari yang ini menjadi Romawi. Caranya masuk ke nomor halaman, klik format nomor halaman. Nah, di bagian format nomornya ini bisa diganti jadi yang Romawi. Ini bisa dimulai dari 1, oke. Oke ya teman-teman, ini sudah berubah. Lalu, untuk bagian antara daftar isi dan bab 1, biasanya untuk bab 1 itu tidak menggunakan angka Romawi, tapi menggunakan angka Arabi. Jadi, cara merubahnya kita tutup footernya terlebih dahulu. Nah, kursornya ditempatkan di bagian daftar isi. Setelah itu, masuk ke bagian tata letak, klik pemisah, lalu ke halaman berikutnya. Nah, di sini jika sudah menggunakan langkah seperti itu, footer di bagian bawah ini akan kosong. Sehingga kita bisa menggunakan footer baru atau footer yang kedua. Jadi langkah selanjutnya, kita buka footernya lagi, kita masuk ke nomor halaman, klik bawah halaman, klik nomor biasa. Nah, karena ini masih Romawi, jadi format nomor halamannya itu diubah ke Arabi. Di sini bisa diklik yang Arabi, mulai dari 1 klik OK. Lalu untuk bagian halaman 1 ini di nonaktifkan. Nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk di bagian daftar isinya,
Nanti kita bisa ke preferensi, klik daftar isi. Nah, kita bisa langsung klik ini, daftar isi otomatis. Bisa diklik. Nah, maka daftar isi ini akan otomatis. Nah, maka daftar isinya ini akan terisi secara otomatis ya teman-teman. Lalu untuk bagian daftar pustaka yang di bawah, yang pertama kita buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan jurnal yang akan diinput ke dalam Word yang tadi. Komputer. Lalu di insert. Setelah itu, jika ini sudah menjadi centang hijau, tandanya Mendeley ini sudah tersinkronisasi dengan Word yang tadi. Baik, jika sudah, kita bisa kembali ke bagian Word. Kita klik Mendeley Sheet. Di sini kita bisa checklist bagian mana saja yang akan kita input ke dalam karya tulis ilmiah tadi. Untuk di bagian daftar pusaka, kita menggunakan insert bibliografi ya teman-teman. Diklik, klik continue. Nah, di sini untuk daftar pustakanya sudah otomatis ya teman-teman. Jadi sudah tidak perlu membuat daftar pustaka itu manual gitu. Untuk format penulisannya bisa disesuaikan menggunakan Times New Roman. Ukuran 12. Seperti itu untuk penulisan karya tulis ilmiah dari saya. Oke teman-teman, untuk yang kedua di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan surat mind match atau pembuatan surat secara otomatis seperti itu. Untuk contoh suratnya di sini ada permohonan praktek kerja lapangan atau magang. Nah, untuk format pembuatan suratnya, untuk pembuatan tanggal, bulan, dan tahun itu di rata kanan. Lalu untuk nomor rampiran hal serta yang terhormat berada di rata kiri. Lalu untuk bagian isi itu di rata kanan kiri. Nah, untuk di bagian tanda tangan ini saya menggunakan tabel agar hasilnya itu tidak berantakan dan terlihat lebih rapi seperti itu. Nah, untuk membuat surat secara otomatis, yang pertama itu kursor diarahkan di bagian nama, lalu kita masuk ke bagian surat. Setelah itu klik pilih penerima, lalu gunakan daftar yang ada. Nah, di sini kita masukkan datanya. Karena cuma ada satu lembar datanya, berarti kita langsung klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka menu-menu yang di sini itu akan muncul seperti itu, teman-teman. Oh iya, jadi sebelum kita menggunakan langkah yang tadi, sebelumnya kita harus sudah menyiapkan data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surat-surat tersebut seperti itu. Nah, jika sudah, kita karena ini bagian nama, kita masukkan ke bagian nama dan NIM. Klik bagian NIM. Untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum, kita klik pratinjau hasil. Setelah itu bisa diarahkan kursor ke arah panas ini untuk melihat apakah yang selanjutnya juga sudah berhasil atau belum. Di sini terlihat ya sudah berhasil. Nah, ininya berubah. Nah, agar bisa di print seperti itu secara langsung, kita bisa ke ininya dimatikan. Lalu kita ke periksa kesalahan. Nah, ini bisa diklik OK. Jika sudah diklik OK, maka semua data yang tadi ada di Excel di sini sudah otomatis terinput di bagian format surat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada format-formatnya, sudah ada namanya dan NIM-nya seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu gitu secara manual. Kita bisa menggunakan manage agar untuk mempersingkat waktu
dan bisa lebih efektif seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang ketiga di sini saya akan memberikan tutorial mengedit PDF menggunakan aplikasi Worksheet PDF Editor. Jadi ini di sini tuh ada PDF berbentuk RPS berbentuk PDF, tapi RPS ini masih bukan RPS UNY gitu. Nah, kita akan merubah RPS ini mengikuti RPS UNY. Nah, mengikuti ini. Nah, caranya kita masuk ke Home, lalu klik Edit Object, klik All. Nah, kenapa diklik All? Agar semuanya itu bisa diedit, tidak hanya tulisan ataupun hanya gambar. Untuk yang pertama, kita akan mengganti gambarnya ini menjadi logo UNY. Yang pertama kita klik, lalu kita hapus. Setelah itu masuk ke Edit, masuk ke Add Image, Image from File. Setelah itu masukkan logo UNY. Buka. Nah, ini bisa diedit ya teman-teman. Bisa dikecilkan terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah sudah, ini bisa di X. Nah, bisa di X. Setelah sudah, kita masuk ke bagian sini ya, rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran semester ini sama ya, namun ini dari logo ini, karena ini bukan logo N ya, kita ganti juga logonya. Kita bisa copy dari sini, copy, lalu ini bisa dihapus, lalu di paste. Bisa dikecilkan terlebih dahulu, lalu ditarik ke dalam kolom sini. Jika sudah, kita akan mengubah yang bagian di program studi, ini masih S1 Teknik Komputer, menjadi D4 Administrasi Perkantoran. Di sini kita ubah sampai nantinya itu muncul, nah seperti ini. Administrasi Perkantoran. Untuk yang S1 ini diubah menjadi D4. Lalu untuk universitasnya ini bisa diganti Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu untuk aplikasi komputer, kodenya ini kan masih UTI 107, sedangkan untuk UNY itu APT 6211. Berarti kita ubah juga ini menjadi APT 6211. Ininya masih sama. Ininya diganti jadi 2. Lalu untuk bagian tanda tangan, ini tanda tangannya bisa dihapus, bisa dikosongkan saja. Lalu namanya ini bisa diganti menggunakan nama dosen pembimbing kita. Ini bisa dirapikan ya terlebih dahulu. Dan ini dirapikan. Ini juga sama untuk bagian 2, 3, 4. Kita samakan saja. Ini bisa di copy. Lalu di sini
Ini bisa diluruskan juga ya barisnya teman-teman. Ctrl Shift. Untuk yang ketiga juga sama. Ini bisa dihapus dan ini bisa ditengahkan, bisa dipaste. Bisa di copy, bisa di enter. Untuk yang atas ini formatnya ditutup ya. Terus ini kita bisa copy dari sini. Oke teman-teman, di sini sudah ya. Jadi untuk pengembangannya ini disamakan atas nama Pak Wahyu semua. Lalu di bagian program studi dan mata kuliah ini seperti tadi bisa diklik lalu disesuaikan dengan RPS yang di bagian sini. Seperti itu teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.